Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita ada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah masih memberikan nikmat kepada kita bersama. Baik, kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru dan terpercaya untuk kita bersama. Baik, hari ini mungkin kabar duka, kabar yang tidak menyenangkan bagi kita di bahwasanya terjadinya kecelakaan pesawat Sriwijaya Air AJ182 di mana terjatuh di kawasan perairan Kepulauan Seribu yang berasal dari Sumatera Barat atau Sumbar. Mereka berasal dari Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang. Ada 3 saudara kita yang terkena musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya LSJ 182 ini, yaitu berasal dari Nagari Gurun 2 orang, kemudian juga berasal dari Sungai Jambu, itu adalah seorang pilot. Kemudian para penumpang itu diantaranya adalah Faisal Rahman dan Asyihabul Yamin. 2 penumpang ini merupakan kakak beradik ya, asal Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya penumpang yang bernama Angga Fernanda Aprion yang diketahui berasal dari Kota Padang, Sungai Jambu. Ketiga warga asal Sumbar ini masuk dalam manifest pesawat tujuan Jakarta Pontianak tersebut. Petriyanti, salah seorang keluarga dari penumpang bernama Angga, perempuan 41 tahun ini mengatakan Angga merupakan putra kedua dari kakaknya yang bernama Oyon yang tinggal di Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Angga di Kalimantan bekerja di bidang pelayaran. Sebelumnya dia merupakan lulusan sekolah SMK pelayaran di Padang, kata Betri kepada wartawan di Sabtu malam kemarin. Dia menceritakan kabar duka itu diketahui setelah melihat berita. Kemudian salah seorang kerabat yang menelpon karena melihat nama Angga di daftar nama penumpang. Kemudian saya pastikan ke kakak bapak si Angga, beliau membenarkan bahwa penumpang itu memang Angga anaknya, jelas. Sebelumnya Wali Nagari Gurun, Hanis Ben juga membenarkan 2 penumpang pesawat lainnya yang berasal dari Tanah Datar. Bahkan keluarga penumpang merupakan besannya. Dia mengungkapkan informasi Faisal Rahman dan Asyihabul Yamin masuk dalam daftar penumpang pesawat berasal dari grup WhatsApp keluarga. Memang masuk dalam manifest. Jadi kabarnya sebelum maghrib saya sudah dapat cerita dari keluarganya, dari Pak Mas Rizal, ayah penumpang. Anaknya memang pergi ke Jakarta dan naik pesawat itu. Keluarga kedua penumpang diketahui telah lama merantau dan meninggalkan kampung halaman. Keluarga ini membuka usaha toko pakaian. Itu informasi yang dapat kami sampaikan para saudara, dan kami mendoakan semoga yang ditinggalkan bersabar dan tabah menghadapi cobaan ini. Mungkin Allah telah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan mungkin ini ada sedikit informasi yang akan disampaikan, dan saya sudah tergabung dengan rekan saya yaitu Nesya Megawati yang akan menceritakan bagaimana proses terjadinya kecelakaan ini dan bagaimana titik terjatuhnya pesawat Sriwijaya LSJ 182. Ya, silakan kepada Nesya Megawati ceritakan bagaimana proses terjadinya kecelakaan ini. Silakan Megawati. Tim Basarnas sejauh ini masih terus melakukan pencarian, tetapi memang salah satu menjadi hambatan dari personel Basarnas adalah ketika sudah malam mengenai visibilitas dari titik dari 2 titik yang diperkirakan menjadi titik lokasi yang masih diduga jatuhnya dari pesawat Sriwijaya Air yang tadi memang lost contact sekitar pukul 14.39.
dari Basarnas sendiri memang tadi sekitar pukul 16.30 mengirimkan ada 1 KM SAR yang telah dikirimkan. Personel menurut Basarnas adalah merupakan special force ataupun special personel yang kemudian sudah disiapkan, sudah menuju ke titik lokasi tersebut. Puing-puingnya ataupun juga serpihan yang ditemukan yang kemudian ada di pesan berantai merupakan tim Basarnas yang setelah dikirimkan. Tetapi memang sejauh ini Tiffany, bahwasannya masih belum bisa dipastikan. Basarnas masih terus menyelidiki apakah serpihan ataupun puing-puing yang ditemukan tadi sore tersebut adalah bagian dari pesawat dari Sriwijaya Air yang hilang kontak tersebut. Belum bisa, kalau misalnya malam ini dilihat bagaimana perkembangannya akan tetap dilanjutkan, dan tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan pencarian, dilihat visibilitas, lalu kemudian bagaimana air dan juga ombak tersebut, akan dilanjutkan pada esok pagi, karena memang mulai malam ini posko pencarian akan berfokus di JICT Tanjung Priok, JICT 2 Tanjung Priok. Basarnas sendiri sudah mengirimkan tim, kira-kira ada 3 tim itu sudah dikirimkan untuk menuju ke titik yang diduga menjadi lokasi dugaan jatuhnya pesawat Sriwijaya tersebut. Titiknya ada kira-kira di sekitar antara Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Disitulah kemudian yang sejauh ini Basarnas memfokuskan, di mana fokusnya adalah bagaimana titiknya dari pesawat tersebut. Dari tersebut lalu kemudian akan pencarian dan juga kemudian melakukan pencarian lebih dalam lagi. Memang sebenarnya ada jeda ketika tadi pihak Basarnas mengatakan mendapatkan informasi lost contact pada pukul pesawat take off 14.36, lalu kemudian masih bisa kontak sekitar 14.39, lalu pada pukul 14.40 baru kemudian pesawat lost kontak ataupun hilang kontak. Tim Basarnas kemudian melakukan pendalaman dan juga melakukan koordinasi dari instansi terkait ataupun dari TNI, lalu kemudian berbagai macam pihak termasuk dari pesawat dan juga bagian dari Soekarno-Hatta. Lalu kemudian barulah pukul 16.30 Basarnas mengerahkan tim. Jeda ini menurut Basarnas adalah karena harus menyiapkan personil, menyiapkan peralatan dan juga menyiapkan kapal tersebut untuk menuju ke titik lokasi yang diduga menjadi jatuhnya dari pesawat Sriwijaya Air. Sejauh ini tim sudah berada di sana, Tiffany, dan diperkirakan memang kalau dari 2 titik tersebut di Pulau Lancang dan Pulau Laki, kedalaman sekitar 20 hingga 23 meter. Ini memang yang menjadi hambatan adalah visibilitas tersebut, karena memang sejauh ini sudah malam kondisinya. Nah, tetapi melihat dari bagaimana pencarian masih tetap dilanjutkan, dan kalau memang malam ini bisa dilanjutkan akan tetap dilanjutkan, tetapi kalau memang tidak bisa dilanjutkan maka akan dilanjutkan pencarian pada besok hari. Tiffany. Oke, Nesya, tadi Anda sebutkan bahwa titik yang diduga sebagai lokasi jatuhnya pesawat ini sudah ditemukan, yaitu Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Namun kita tahu walaupun pencarian dilanjutkan malam hari ini akan menemukan sejumlah kendala terkait dengan kedalaman, kemudian visibilitas, kemudian juga gelombang air laut dan lain sebagainya. Apakah ini juga menjadi pemikiran begitu dari tim Basarnas sendiri untuk memperluas area pencarian besok pagi hari, dan juga mungkin mengerahkan dari masyarakat sekitar, kemudian juga nelayan yang beberapa juga tadi sempat mendengar dan juga melihat adanya dugaan pesawat yang jatuh di sana? Ya, mengenai apakah Basarnas akan melakukan perluasan dari pencarian tersebut sejauh ini belum bisa dipastikan, Tiffany, karena melihat bagaimana kondisi dari ataupun analisis dari apa yang berdasarkan temuan pada malam hari ini ataupun dari sore hingga malam hari ini belum dipastikan apakah akan memperluas pencarian, tetapi memang pencarian akan tetap dilanjutkan. Dan kalau misalnya kita dapatkan informasi ketika tim Basarnas sudah mengirimkan tim tadi sore, dan kemungkinan besar juga kalau kita melihat kejadiannya seperti ini, banyak juga kemudian tim gabungan baik dari Polair dan juga dari tim SAR Angkatan Laut yang kemudian juga membantu proses dari pencarian pesawat dari Sriwijaya. Itu yang kita memang selama ini kita melihat bagaimana kejadian beberapa kali kecelakaan pesawat, kemudian ada tim gabungan.
besok kemungkinan besar akan tim Basarnas akan menambah tentunya akan menambah personil dan juga akan dibantu juga dengan sejumlah instansi lain untuk kemudian membantu pencarian. Tetapi mengenai apakah memperluas titik dari pencarian tersebut antara Pulau Laki dan Pulau Lancang sejauh ini belum bisa saya pastikan karena melihat bagaimana temuan yang didapatkan pada hari ini, lalu kemudian nanti akan ada evaluasi untuk apakah fokusnya sudah di titik tersebut atau justru memperlebar, memperluas dari proses pencarian itu sendiri. Tiffany.